sama bernarasi. Kita saling menghormati narasi. Tapi kalau terus-menerus dinarasikan seolah-olah Anies itu membahayakan bagi bangsa. Dan ini saya kira yang harus kita bantah. Kita ini siapa? Kita harus menghormati semua warga negara punya hak yang sama, dipilih dan memilih, kemudian punya tanggung jawab yang sama untuk majunya bangsa dan negara ini. Caranya yang berbeda, kompetisi, pilihan partainya, pilihan ininya itu yang berbeda. Adapun kemudian simbol identitas segala macam, kita ini semuanya sebetulnya beridentitas. Siapa yang tidak beridentitas? Lahirnya pemilu Jakarta yang seperti ini, sebetulnya faktor utamanya bukan Anies loh. Tapi Ahok, orang Kristen, Cina, mengutip ayat Al-Quran, berangkatnya dari situ. Yang menafsirkan ayat semaunya, di sini sebetulnya titik tolaknya. Apa nggak tahu ini dilupakan yang menjadi penyebab. Lalu kemudian ada reaksi. Dari aksi Ahok kemudian ada reaksi. Reaksi yang berbau agama itu kemudian dijadikan satu framing seolah ini politik identitas dan dialamatkan kepada Anies. Ini yang harus kita bantah. Itu ahistoris. Ya, itu tidak faktual. Nah, itu karangan, itu framing. Jadi faktor utamanya yang menampilkan politik identitas adalah Ahok. Yang waktu itu kita dukung. Karena kinerjanya dan segala macam, gitu kan. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak masuk berdebat soal itu, maka ini harus dihentikan. Pak Bukhari izin komentar dikit di situ. Harus dihentikan. Sekaligus bertanya ke Bapak. Jadi menurut saya sih Pak Bukhari. Biar selesai dulu. Oh, biar selesai. Ya. Jadi kalau ngangkat politik identitas, mari kita cari ujung persoalannya. Persoalannya adalah Ahok. Mari kita lihat sejarah ke belakang. Tidak ada sebelumnya. Saya ikut kok. Saya ikut berproses di situ kok. Menjadi saksi saya. Termasuk ketika diundang TV One untuk mempersoalkan ini di Hotel Borobudur. Saya bilang ini faktornya karena Ahok. Nah, barulah ada reaksi. Dan harus disadari, reaksi itu dari mayoritas rakyat. Di mana Indonesia itu mayoritas Muslim. Lalu kemudian ada berbau-bau agama seperti itu. Itu logis. Secara filosofis masuk akal. Secara sosiologis nggak bisa dihindarkan. Ya, secara juridis boleh. Ini tidak dalam rangka menghancurkan negara Indonesia. Tidak dalam rangka justru untuk Indonesia. Jangan dilupakan sosiologis ini. Lalu kemudian direaksi dengan narasi-narasi. Identitas. Pukulannya kepada siapa? Kepada mayoritas. Apa nggak sakit itu? Nah, oleh karena itu, kalau mau ngangkat-ngangkat itu kita bisa berbantahan. Karena itu akhiri framing politik identitas seolah-olah itu negatif. Bagi kami yang Muslim mayoritas, bagi Anies secara spesifik dijuluki bapak politik identitas segala macam, ini saya kira tidak fair. Ini harus diakhiri. Ke depan kita kompetisi ide, gagasan bagaimana Indonesia ke depan. Menyelesaikan utang, bagaimana kesejahteraan rakyat, bagaimana keadilan hukum, dan segala macam. Kita debat di situ. Bukan yang gimmick-gimmick seperti ini. Kemudian ngeframe orang semaunya sendiri. Itu satu. Yang kedua. Yang berikutnya, kearap-arapan. Apa bedanya dengan kecina-cinaan? Kita ini nggak bicara itu lagi. Arab, Cina, siapapun yang menjadi warga negara Indonesia punya hak yang sama. Punya hak yang sama. Tidak ada itu lagi. Ya, kita hanya berbeda selera, pilihan, warna, komitmen kita. Jangan diajari kami tentang nasionalisme. Kami fasih menjelaskan butir-butir tentang Pancasila itu dengan dimensi keagamaan yang sesuai dengan sosiologi dan antropologi Indonesia. Fasih. Dan itu rakyat mayoritas Indonesia.